no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Pink Speeders meminta timeout tapi Abodanza menyingkir dan membiarkan tim asuhannya berdiskusi sendiri dengan Kim Yeon Kong sebagai pemimpin. Red Sparks makin kesetanan hingga unggul 20-15 dan membuat Abodanza terlihat melepas set kedua dengan mengganti Tutku Yusgen dan Lee Go-eun. Spike tajam Mega berhasil menutup set kedua dengan skor 25-18. Pada set ketiga, penampilan Red Sparks masih sama kuat hingga berhasil terus memepet skor. Pertahanan Mega sukses menjaga momentum hingga berkali-kali Spike Kim Yeon Kong selalu terpatahkan. Red Sparks memimpin 21-19. Sayangnya, keunggulan itu seketika sirna saat Red Sparks mulai keteteran dengan servis Kim Yeon Kong hingga beberapa kali melakukan error. Set ketiga luput dengan skor 22-25. Pada set keempat Red Sparks kalah start 1-4 hingga Agustus 18. Banyak kesalahan sendiri dilakukan, khususnya Bukilic yang penampilannya mendadak melempem. Pemain asal Serbia itu mulai goyah setelah spike-nya sering dimentahkan Pink Speeders atau melebar. Ko Hye-jin segera menarik Bukilic keluar untuk digantikan Jeon Da-bin. Setelah skor semakin jauh, Ko Hye-jin menarik satu persatu pemain inti. Red Sparks bermain di sisa set keempat dengan skuad pelapis untuk persiapan menuju set kelima. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks nyaris meraih kemenangan atas Incheon Heungkuk Live Pink Speeders pada leg kedua final Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Apes, keunggulan nyaman di set ketiga hilang akibat error dan hilang fokus. Tekad Jungkwanjang Red Sparks membalaskan dendam dari leg pertama nyaris saja terjadi saat pertandingan di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan tampil brilian setidaknya sampai paruh pertama dari set ketiga. Memenangi set pertama yang diakhiri protes keras pelatih Pink Speeders hingga Kim Yeon Kong dan set kedua, Red Sparks diambang kemenangan setelah unggul 21-18 di set ketiga. Kembalinya Nohran selaku libero utama sangat berdampak signifikan dalam penerimaan tim asuhan Ko Hye-jin. Sayangnya, saat kemenangan sudah di depan mata, Red Sparks justru terkejar, tertikung, dan berakhir kalah dalam laga 5 set dengan skor 2-3, 25-23, 25-18, 22-25, Desember 25, Desember 15. Set pertama langsung berjalan sengit dengan margin skor kedua tim hanya berjarak 1 angka. Red Sparks tertinggal 7-8 pada technical timeout yang pertama. Namun, memasuki pertengahan set, tim tamu bangkit secara perlahan dan membalikkan situasi dengan unggul 10-9. Kejar-kejaran angka terus terjadi hingga 14-14 sampai 14-18. Di momen itulah, servis dan dik dari Megawati membawa dampak besar. Dik dari pebola voli asal Jember, Jawa Timur itu menghasilkan direct ball yang tak terduga ke arah pertahanan Pink Speeders dan gagal dijangkau pasukan Marcelo Abodanza. Berikutnya, servis Aceh Mega sukses menambah angka. Di saat bersamaan, blocking Anyerim juga berhasil meredam serangan Pink Speeders hingga Red Sparks berbalik unggul 19-18. Sementara itu, memasuki poin krusial, error dilakukan Vanja Bukilic yang menyebabkan poin bagi Pink Speeders. Tandem Mega langsung membayarnya dengan tuntas pada rally berikutnya. Penerimaan Mega dan kawan-kawan mulai terus membaik hingga meraih set point 24-23. Dalam kedudukan tersebut, terjadi insiden yang memicu debat antara perangkat pertandingan dan pelatih Abodanza bersama Kim Yeon Kong. Penyebabnya karena umpan dari Lee Go-eun dianggap fault karena overnet. Abodanza dan Kim terlihat paling lantang memprotes keputusan tersebut. Pink Speeders kemudian membalas dengan mengajukan review net touch, tetapi tak ada kesalahan yang dilakukan Red Sparks. Set pertama menjadi milik Mega dan kawan-kawan. Dengan skor 25-23. Memasuki set kedua, Red Sparks melakukan comeback yang luar biasa.
Dari tertinggal 5-8 hingga Agustus 11, mereka justru sukses membalikkan keadaan. Servis Mega kembali membuahkan AC diiringi penampilan dua middle blocker utama Red Sparks, Jung Ho-yang dan Park Eun-jin, yang brilian. Red Sparks secara mengejutkan kalah dari Hillstad di game kedua playoff semifinal Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025. Menurut pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, kekalahan 0-3 yang dirasakan Megawati Hangestri dan kawan-kawan disebabkan karena kurangnya fokus para pemain di laga tersebut. Dalam laga yang digelar di Gimnasium Chungmu, Kamis 27 Maret 2025, Red Sparks kalah dari Hillstad dengan skor telak 0-3, dengan rincian 20-25, 17-25, dan 22-25. Kekalahan ini sekaligus membuat kedua tim melanjutkan pertandingan ke laga ketiga karena skor kedua tim imbang 1-1. Ko Hae-jin tak bisa menutupi rasa kekecewaannya. Tingkat kefokusan menjadi sorotan utamanya. Tampaknya, Megawati CS menjadi tidak fokus karena Red Sparks kehilangan setter andalannya, Yeom Hyeseon yang mengalami cedera. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menjaga peluang sebisa mungkin untuk bangkit dari kekalahan pada laga kedua playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, termasuk dengan kondisi sang kapten yang cedera. Setelah tampil dengan skuad penuh dalam kemenangan penting pada laga pertama, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kehilangan pemain penting pada laga kedua. Hasilnya, Red Sparks tidak dapat berbicara banyak. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan gantian dipermalukan Suwon Hyundai EC Hillstad dengan kekalahan 0-3 di kandang pada Kamis, 27 Maret 2025, di Daejeon, Korea Selatan. Absennya Yeom Hyeseon karena cedera lutut menjadi alasannya. Tak hanya menjaga moral tim karena menjadi kapten, Yeom juga memegang peran penting dalam kekuatan utama Red Sparks yaitu serangan karena pengalaman panjang sebagai setter. Yeom menutupi kekurangan Red Sparks dalam penerimaan bola untuk mengubahnya menjadi umpan yang bisa dieksekusi oleh dua meriam kembar. Adapun dalam pertandingan kemarin, cukup banyak umpan yang tidak akurat terutama ketika penerimaan bolanya kurang maksimal. Megawati sebagai tumpuan serangan tim pun cukup kewalahan karena Kim Chena maupun An Yerim kesulitan untuk mengarahkan bola ke posisi ideal. Rasio serangan sukses Megatron menurun dari 41,67% pada laga pertama, dengan tingkat RCV tim yang juga rendah, menjadi 31,11%. Selain itu ada 7 poin blok Hyundai Hillstad yang didapat dengan menepis serangan pemain yang sejatinya punya rasio sukses tertinggi musim ini. Kans Red Sparks untuk lolos ke final menjadi terancam ketika Ko Hae-jin selaku pelatih tidak bisa memastikan kapan Yeom Hyeseon akan kembali. Sementara itu, jadwal pertandingan 2 hari sekali pada kompetisi pasca musim reguler menyebabkan cedera kecil bisa berdampak besar bagi tim yang mengalaminya. Red Sparks wajib menang karena laga ketiga ini menjadi yang terakhir pada babak playoff. Kedua tim kini seimbang dengan masing-masing 1 kemenangan. Kami tidak tahu apakah dia akan bermain pada pertandingan ketiga, ucap Ko Hae-jin. Secercah harapan muncul ketika Yeom dilaporkan ikut dalam rombongan bus tim Red Sparks menuju markas Hyundai Hillstad di Suwon. Dilaporkan Yonhap News Agency, tim Red Sparks berangkat pada Jumat, 28 Maret 2025, pagi waktu setempat untuk laga yang digelar keesokan harinya. Belum diketahui apakah Yeom akan bermain. Perlu diingat bahwa dia juga sudah bermain dalam kondisi tidak prima pada laga pertama. Apakah dia akan bermain pada leg ketiga atau tidak, itu akan diputuskan oleh pelatih Ko Hae-jin pada pagi hari sebelum pertandingan, ucap salah seorang personel tim Red Sparks. Kendati tidak bermain, kehadiran Yeom setidaknya diharapkan bisa mengangkat moral tim Red Sparks agar tidak goyah dalam pertandingan. Ko Hae-jin pun sedikit menyesali ketidakhadiran Yeom dalam pertandingan kemarin. Kalau Yeom Hyeseon tidak dapat bermain, dia seharusnya bergabung dengan tim hari ini, ucap Ko Hae-jin setelah pertandingan kemarin. Satu hal yang disesali hari ini ada cukup banyak permainan yang tidak berjalan sesuai rencana karena hilangnya konsentrasi. Ada sesuatu yang ingin kami lakukan tetapi secara taktik kami melewatkannya sama sekali, tukas pria dengan tinggi 2 meter tersebut. Red Sparks yang turun tanpa kapten mereka, Yeom Hyeseon,
sedikit kesulitan membongkar pertahanan Hyundai Hillstatter. Penampilan trio Moma, Lee Da-hyun dan Jang Ji-eun tampil kokoh di depan net yang membuat Megawati Hangestri CS kesulitan mencetak poin di awal set pertama. Bahkan penampilan apik outside hitter Go Yerim membuat Red Sparks tertinggal dari Hyundai Hillstatter sejak awal hingga pertengahan set pertama. Red Sparks yang berusaha mengejar ketertinggalan itu masih belum mampu membalikan keadaan. Alhasil, Megawati Hangestri CS harus merelakan set pertama jatuh ke tangan Hyundai Hillstatter dengan skor 20-25. Tak mau mengulang kesalahan, Red Sparks langsung tancap gas di set kedua dengan tampil lebih menyerang. Meski Megawati Hangestri kesulitan menembus Lee Da-hyun dan Go Yerim, Hyo Sung-ju dan Vanja Bukilit berhasil mengambil peran Megatron di awal set kedua. Di sisi lain, tim voli putri Red Sparks, yang bermain tanpa diperkuat Yeom Hyeseon, dipaksa menyerah oleh Hyundai Hillstatter di laga kedua semifinal playoff Korean V-League 2024-2025 di Chungmu Gymnasium, Kamis, 27 Maret 2025. Di laga ini Red Sparks tampil di bawah permainan terbaiknya. Megawati Hangestri dan kawan-kawan akhirnya dikalahkan dengan skor 0-3 setelah di markas Hyundai Hillstatter menang 0-3 juga. Dengan demikian agregat menjadi 1-1 dalam format best of 3. Di set pertama, Red Sparks mendapat perlawanan sengit dari Hyundai Hillstatter. Duel sempat berimbang 4-4 tapi Megawati Hangestri dan kawan-kawan akhirnya bisa unggul 10-8. Namun setelah itu Red Sparks malah tertinggal November 14. Hyundai terus unggul 15-18 setelah spike Vanja Bukilit kena blok Yang Hyojin. Spike Megawati yang keluar membuat pengemudi tertinggal 17-22. Pada akhirnya Hyundai Hillstatter memenangkan set pertama ini dengan skor 20-25. Duel di set kedua langsung berjalan sengit dan skor sempat berimbang 4-4. Tambahan 2 poin dari Vanja Bukilit dan 1 poin dari Megawati Hangestri membuat Red Sparks memimpin 7-4. Namun setelah itu mereka kembali tertinggal 13-14. Time out yang diambil oleh Ko Hye-jin tak membantu Red Sparks. Red Sparks malah terus tertinggal 15-20. Dua spike dari Vanja Bukilit yang keluar lapangan membuat Hyundai unggul 16-22. Red Sparks akhirnya tak tertolong di set ini. Mereka kalah 17-25 setelah spike Go Yerim gagal dibendung dengan sempurna. Di set ketiga Hyundai Hillstatter bisa unggul lebih dulu 3-5, setelah serve dari Vanja Bukilit keluar lapangan. Red Sparks terus tertinggal Agustus 11 setelah tip Moma Basoko mengecoh perlindungan tuan rumah. Spike Go Yerim yang keluar membuat Red Sparks mendekati November 12. Namun akhirnya skor berimbang 16-16 setelah spike Moma Basoko keluar lapangan. Skor kemudian berimbang 18-18 lagi. Namun spike dari Park Eun-jin akhirnya membuat Red Sparks unggul 19-18. Spike dari Moma Basoko membuat Hyundai unggul 22-24. Pemain asal Kamerun itulah yang akhirnya membuat Red Sparks keok 22-25 di set ketiga ini. Pada pertandingan ini, Megawati Hangestri tampil underperform. Sejumlah serangannya gagal dan tingkat keberhasilan serangan Megawati hanya 31,1%. Di laga ini Megawati akhirnya hanya mengemas 15 poin saja. Ia kalah dari Vanja Bukilit yang mengemas 18 poin. Sementara itu andalan Hyundai Hillstatter yakni Moma Basoko mengemas 21 poin. Ia menjadi top skor di pertandingan ini. Sementara itu, hasil babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, pertandingan kedua antara Red Sparks menghadapi Hyundai Hillstatter di Chungmu Gymnasium. Menjamu Hyundai Hillstatter di kandang sendiri, Red Sparks harus bermain tanpa kehadiran sang kapten, Yeom Hyeseon. Yeom Hyeseon harus absen pada laga kali ini karena mengalami cedera pada pertandingan pertama melawan Hyundai Hillstatter. Tanpa kehadiran Yeom Hyeseon, Red Sparks kewalahan menghadapi Hyundai Hillstatter yang turun dengan skuad terbaiknya. Secara mengejutkan, Red Sparks pun harus mengakui keunggulan Hyundai Hillstatter dengan skor 0-3, 20-25, 17-25 dan 22-25. Red Sparks berhasil mencatat start impresif dengan kemenangan telak 3-0 atas Hillstatter pada laga pertama playoff Liga Voli Korea. Ko Hye-jin pun memberikan pujian pada penampilan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan.
Red Sparks mampu menaklukkan Hillstatte di hadapan supporter mereka dengan laga 3 set langsung. Red Sparks menang 26, 24, 25, 23, 25, 19 dan kini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke final Liga Voli Korea. Saya ingin menyelesaikannya di laga kedua, ucap Ko Hye-jin. Laga kedua Red Sparks versus Hillstatte akan dimainkan di kandang Red Sparks pada hari ini. Bila Megawati dan kawan-kawan mampu menuntaskan perlawanan Hillstatte di laga kedua, otomatis Red Sparks punya waktu istirahat lebih banyak. Pasalnya, laga final Liga Voli Korea akan dimulai pada Senin. Bila Red Sparks bisa memastikan lolos ke final pada Kamis, mereka punya waktu istirahat 3 hari. Di sisi lain, sistem 2 meriam kembar Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali menyala di game pertama babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Jungkwanjang Red Sparks mengalahkan Suwon Hyundai EC Hillstatte dengan skor 3-0, 26-24, 25-23, 25-19, pada laga pertama playoff di Suwon, Korea Selatan, Selasa, 25 Maret 2025. Kembalinya Vanja Bukilit meringankan beban Megawati Hangestri Pertiwi yang dalam 2 laga terakhir musim reguler menggendong serangan tim Red Force. Megawati bahkan sampai mencatat rata-rata 10,4 poin per set dalam 2 laga itu. Itu lebih tinggi daripada catatan top skor Liga, Giselle Silva, GS Charlotte Soul Kicks, dengan 8,1 poin per set dari total 1008 poin yang dibukukannya sepanjang musim reguler. Adapun pada pertandingan kemarin, Mega menorehkan 24 poin atau rata-ratanya 6 poin per set. Meski lebih sedikit, Megawati kembali membawa dampak dengan serangan yang berhasil pada poin-poin kritis dalam laga yang berlangsung alot ini. Bukilit membantu dengan tambahan 11 poin kendati bentuk permainannya belum kembali ke level sebelum cedera pergelangan kaki melanda. Satu pemandangan yang terlihat jelas adalah bagaimana Bukilit masih kaku dan tidak mengumbar pukulan-pukulan bertenaga.